Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini kami akan hadirkan orang-orang yang pernah atau masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Yosi Selena. Hai Mas. Apa kabar Yosi? Aku baik, alhamdulillah. Kita kan selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman mistis ya. Iya. Entah itu melihat hantu, Iya. entah itu mungkin kesurupan. Kamu punya pengalaman seperti itu nggak sih Yosi? Aku pernah dulu pas SMA sih 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu? Iya. Masih ingat ceritanya? Masih ingat. Gimana kejadiannya? Jadi kalau SMA aku itu kan ada pelantikan kan setiap tahun ya kan. Nah, setiap pelantikan itu harus nginap di sekolah ya. Nah, setiap nginap di sekolah itu pasti kita ada jurit malam namanya. Jurit malam itu harus ngelewatin pos-pos yang ada kakak kelas, terus dikasih tantangan gitu ya kan. Nah waktu itu sekolahku tuh emang keadaannya yang serem, banyak pohon ya kan segala macam. Aku pasangan sama temanku, waktu aku ngelewatin pos kedua, itu di belakang kakak kelasku itu kan ada pohon coklat gede banget. Pohon coklat itu kan gede banget ya. Terus aku ngelihat ada rambut panjang, terus pakai baju putih, duduk di atas. Terus temanku yang kesurupan pas aku lihat. Itu bukan kakak kelas yang lagi nguji atau apa gitu yang pura-pura bersembunyi gitu? Enggak. Terus Karena temen kamu kesurupan? Pas aku nengok ke temanku, aku lihat lagi udah nggak ada. Waktu kesurupan terus diapain? Gimana akhirnya? Iya, dia dibawa ke aula sekolah, terus dia istirahat. Lama sih dia sampai setengah jam kalau nggak salah. Baru sadar lagi. Karena sempat pingsan habis itu. Waktu kesurupan dia ngomong apa, teriak apa gitu masih ingat nggak? Iya, teriak. Teriak-teriak aja gitu? Teriaknya aneh. Minta kopi ya. Iya kayaknya. Oke, tapi kamu nggak kesurupan kan? Enggak. Dan baik-baik aja waktu Aku itu? baik-baik aja. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Iya, semoga Yosi, aku ya. baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku justru sering diganggu makhluk halus setelah menggunakan penangkal guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tina. Selamat malam Tina. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tina ceritakan pada kami? Ya, saya menceritakan soal dagangan saya, usaha saya, ya yang sekarang lagi diusilin sama orang lain. Diusilin? Maksudnya usilin gimana nih? Ya mungkin karena persaingan itu, jadi saya dagang di satu tempat itu. Awal saya dagang itu rame dan emang ramenya mengganggu yang lain mungkin. Oh, ada persaingan di situ, ada ya. yang merasa terganggu dengan keberhasilan dan larisnya dagangan Mbak Tina. Karena kan saya baru. Oke, lalu? Tapi udah langsung rame mungkin. Terus berjalannya waktu sebulan, aku dagang rame terus, tiba-tiba langsung anjlok. Dan karena nggak ini gitu ya, nggak nyaman juga, kita nggak bisa belanja lagi gitu. Akhirnya saya sama suami saya memutuskan buat ke yang bisa. Bisa apa nih? Ya bisa membantu masalah saya itu. Bank? Tidak, orang pintar lah. Kesana tuh akhirnya diterawang olehnya, terus dia bilang ada yang mengusilin, katanya naruh makhluk halus, yang katanya makhluk halus itu menyingkirkan orang-orang yang mau beli. Terus akhirnya udah katanya sama orang pintar itu diambillah, diusir gitu dari warung saya. Lalu berjalan lagi ramai lagi, alhamdulillah. Tapi 2 minggu kemudian begitu lagi. Sepi lagi? Dibarengin sama saya kan punya anak kecil.
mereka mungkin masih peka ya sama yang kayak gitu-gitu dan merasakan. Akhirnya saya dan suami memutuskan buat ke tempat itu lagi, menanyakan lagi apakah terulang lagi yang kayak gitu, dan ternyata iya, cuman beda makhluk. Kalau yang awalnya makhluk besar, kalau yang keduanya itu wanita. Dan itu sebelum saya ke sana juga, saya dimimpiin ada makhluk itu sebelumnya. 2 makhluk itu? Yang perempuan. Kalau yang awal enggak, saya nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya minta dibuang lagi, dan setelah dibuang, besokannya jualan lagi kan. Ya terbukti lancar Laris dan baik-baik ya, lagi. Terus keulang lagi tapi setelah beberapa minggu. Karena mungkin saingan di situ lumayan ya, karena kan jadi banyak, ada berapa ya? Ada 8 warungnya di situ. Terus aku tanya lagi ke situ lagi pas habis sepi lagi itu, ternyata ya ditaruhin lagi. Lalu diusir lagi? Enggak. Jadi dikasih sesuatu berupa jimat lah dibilangnya ya. Selain buat penglaris, itu katanya buat menangkal juga. Supaya nggak bisa dijalin lagi gitu. Oke, jimatnya dibawa pulang, lalu kemudian dagangannya Kemudian dagang laris. lagi. Alhamdulillah, Oke. laris lagi. Terus saya kan udah 8 bulan ini ya. Sampai sekarang sih, cuman ada likunya tetap. Likunya namanya jualan ya mungkin. Iya, Tapi, biasa naik turun usaha ya. Cuman kan kita agak ini juga gitu kan buat nyari nafkah ya namanya, jadi kita perlu bantuan dari ini gitu buat laris-laris mah gitu sih. Oke, ya, pernah cari tahu nggak siapa yang ngirim makhluk-makhluk itu sebenarnya untuk ganggu usahanya Mbak Tini? Ya karena ya mungkin kita juga penasaran ya kenapa orang kok jahat banget gitu kan. Tapi nggak pernah dikasih tahu? Enggak, cuma dikasih tahu aja orang dekat gitu. Oke. Orang dekat situ gitu. Dan sampai sekarang itu jimatnya masih disimpan? Siapa? Tujuan Mbak Tina datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Aku sih pengennya tanpa itu aku nggak diganggu sama orang lain. Tanpa jimat, soalnya karena jimat itu aku resah. Anak-anak cengeng mulu, Anak-anak kenapa? rewel. Rewel. Rewelnya nggak wajar. Gimana ceritanya? Nggak wajarnya seperti apa? Iya, setiap malam dia nangis mulu. Aku kan pagi harus jualan juga ya. Capek digangguin sama yang kayak gitu mulu. Jadi setelah punya jimat, justru malah sering ada yang datang, ada yang ganggu, malah anak-anak jadi rewel. Ya memang sih setelah mereka kayak gitu, karena kebetulan orang pintarnya itu bukan siapa-siapa, masih kerabat, jadi nggak perlu ngeluarin uang gitu ya. Cuman aku kan walaupun nanti sembuh, nanti kayak gitu lagi, capek, Kak, capek banget. Kebayang sih kalau usaha yang menjadi pegangan keluarga diganggu, ya pasti akan ya berat sekali rasanya. Apalagi anak-anak jadi rewel, makanya ada usaha untuk melindungi. Tapi saya nggak tahu ya, ada hubungannya nggak dengan jimat itu? Iya justru itu dia, aku mau tanyain sama Kak Roy. mengundang gitu. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Tina bisa menemukan jawabannya. Suami tahu soal ini? Tahu, Tanggapannya tapi nggak ada masalah kalau menggunakan jimat dan lain-lain. ya dia yang antar sih, karena itu kan teman main dia juga. Jadi cuma ya aku sih makanya kayak gitu, jalanin aja gitu. Tapi kalau ada efeknya, aku pengen lepas. Pengen lepas ya? Baik, mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai pada malam hari ini. Kami akan ajak Mbak Tina untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tina, terlahir tanggal 16 Maret 1993. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang bersemangat dan memiliki imajinasi tinggi. Namun, dia terlalu mudah percaya omongan orang lain.
sehingga mudah sekali tertipu. Saya melihat Tina terlibat suatu perjanjian yang tidak ia ketahui. Perjanjian itu mengharuskan Tina berurusan dengan sosok gaib. Sosok ini dapat menghancurkan hidup Tina. Saya melihat sekebatan bayangan di kepala saya. Bayangan berwarna hitam memenuhi tubuh Tina. Saya akan memecahkan teka-teki misteri untuk Tina pada malam hari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tina lahir tanggal 16 bulan 3 1993. Tina ini punya usaha tapi sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus karena persaingan bisnis, ya, persaingan dagang. Datang ke dukun, dikasih penangkal, beberapa kali berhasil, tapi sekarang ada jimat yang diberikan oleh sang dukun, gitu ya. Tapi justru masih ada gangguan-gangguan itu yang datang ke tempatnya dan mengganggu anak-anak sampai rewel. Suami tahu soal ini karena memang ini adalah kerabat dari suami. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin, pengen normal tanpa harus menggunakan gitu-gituan, tanpa harus ada jimat, bisa menjalankan usaha dagangnya dengan lancar, tanpa ada kiriman ini itu makhluk halus yang mengganggu usahanya gitu ya. Saya melihat Tina pertama kali, saya langsung lihat bayangan hitam di matanya dan di belakangnya. Sosok yang menjaga namun juga bisa mencelakai orang lain. Menjaga tapi bisa mencelakai. Jadi sebenarnya Artinya posesif ya berarti. oh, dia justru menjagain Tina dengan menyerang pihak lain gitu. Iya, sesuatu yang bergumul dengan efek supranatural, pasti hidupnya jalannya selalu ada plus minus. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah ya, bahwa jangan pernah mencoba sekali masuk pintu. You enter the door, yang ini the first door, pintu pertama, lalu Begitu kemudian masuk. kebuka semuanya. Welcome to the jungle. Setiap Jadi, kayak, biasanya seperti itu ya, Roy. Iya. Begitu masuk ke pintu pertama, masuk ke dunia supranatural, Iya. justru malah masuk ke ruangan yang besar dan kita nggak pernah tahu ada apa aja di situ. Betul. Belum lagi Tina, ketika energinya habis, kamu harus ngecas bolak-balik ke sana. Dan akhirnya kalau misalnya nggak ngecas, malah jadi redup gitu kan ya. Kalau udah jadi redup, harus balik lagi. Dan itu membuat satu ikatan perjanjian gaib gitu loh. Nah, permasalahannya satu, baik. Masa iya sih minta-minta sama yang makhluk halus tapi nggak ada pamrihnya? Setahu saya kalau minta yang sama di atas itu selalu unconditional love. Iya, tanpa Minta syarat. sama berdoa yang sama yang di atas itu selalu tidak pernah ada embel-embel. Saya curiga nih dengan Tina. Tina kan sempat berbicara tentang naik nih ya tadi ya. Usahanya sempat lari. naik. Kemudian juga akhirnya turun. Ya. Dan katanya turunnya itu disebabkan adanya makhluk halus yang mengganggu. Iya, pasti. Ya. Karena untuk datang lagi. Nah, kedua, saya ngelihat persaingan bisnis memang tidak bisa dielakkan. Nah, si Tina jangan-jangan dikerjain orang juga. Ya, jadi ada yang ngirim ya. Iya, Ada yang mengganggu karena persaingan usaha itu. kok saya feelingnya orang terdekat ya yang ngerjain dia gitu loh. Kayak, hah? Memang Yang ngerjain saya curiga ya orang sebelahnya. Sesama penjual makanan snack atau warung atau nasi apalah itu. kalau aku pergi ke orang bisa sih katanya memang orang dekat dan saya kenal yang mungkin di depan saya baik tapi nggak tahu kan di belakang mereka kayak gimana. Mau nanya lagi ke Mbak Tina, kamu food courtnya blok apa? Yang ininya blok apa? Cuma ini aku terus jadi warungnya begini letter L. Aku di sini dan di sini ada 6 warung. Dagang sama. Dagangnya sih beda-beda, cuman kan intinya itu jajanan anak-anak. Jadinya
menurut mereka mungkin Malah mengambil pelanggannya mereka gitu. Mereka pernah minjem centong nasi kamu nggak? Atau centong atau Pisau. Tuh. Bisa. Jadi waktu itu pinjem pisau, cuman ya nggak dibalikin. Sekarang. Ini sih baru ya makanya ini pelajaran juga ya bagi pemirsa yang menonton Menembus Mata Batin. Ada banyak pelajaran juga di sini. Beberapa orang percaya pada zaman dulu, ya pada zaman itu bahwa kalau sesama pengusaha restoran atau makanan, jangan pernah sekali-sekali meminjamkan pisau ataupun centong nasi ataupun berbagi misalnya, Mbak, saya bagi nasi dong, nasi saya kehabisan. Lalu diraup dengan centongnya, lalu dia masak dengan nasi kamu. Saya tidak pernah membuktikan ini real atau tidak, tetapi cerita ini diturunkan oleh banyak orang dan ternyata memang banyak benernya. Ya nggak ada salahnya. Ya saya sih lihat ini mitos ya. Tapi mitos yang berulang sih. Jadi entah itu gunting, entah itu centong nasi, entah itu sendok, sesama penjual restoran, kamu harus untuk bilang tidak. Karena konon kabarnya orang-orang zaman dulu percaya rezeki kamu diambil dari sana. Tapi ini hanya urban legend cerita sih. Pisau. Pisau yang dipinjam. Pisau. Dan sampai sekarang belum balik. Waktu itu pas aku ngelihat, karena aku lupa juga ya karena udah lama, aku lihat dia malah minta. Tuh kan? Dan nggak mau dipulangin. Minta dan gak mau. Ini buat saya aja ya, banyak ini pisau mah gitu. Tapi memang yang dikirim itu makhluk seperti apa, Roy, untuk mengganggu usahanya Tina ini? Saya melihat gambaran makhluk seperti bayangan hitam yang selalu kelaparan dan seliwar-seliwar di tubuh Tina. Bayangan hitamnya itu tuh seperti kain, ditutupin kayak slayer gitu, slayer warna hitam. Slayer tahu kan? Iya. Yang itu Tina. Kain. Dia mengganggu keluarga saya atau gimana? Sejauh ini ya jujur saya tidak melihat keluarga kamu diganggu oleh makhluk ini, tapi kamu cukup diganggu di restorannya, Ya. di warung. Itu warungnya dia, tempatnya dia. Iyalah. Siapa sih yang nggak ngeri tiba-tiba restoran beginian? Ini menutupi usahanya Tina ya? Betul. Satu lagi nih pelajaran buat pemirsa di rumah. Setiap kali mau makan di luar dan berasa nggak nyaman atau apa, baca doa dulu deh. Iya sih? Iya betul, udah mau makan. Dan itu menghilangkan energi-energi negatif Yes, dari exactly. makanan. Kita nggak pernah tahu ada Yep. kiriman ini itu. Tapi kalau dibandingin sama kayak gini kan anakku juga rewel yang kecil. Itu nggak ada dari situ atau emang karena aku tinggal di suatu tempat yang banyak kayak gituannya? Enggak lah, Enggak. enggak. Ngomong-ngomong tentang bayangan hitam, ngaruh atau enggak, saya kok cium di aroma batin saya mencium bau jimat ya. Jimat yang waktu disimpan masih ada? Yang dikasih dukun itu. Kamu mau lihat nggak jimat? Boleh saya lihat kan? Masih. Pernah dibuka nggak ini apa dalamnya? Oh, saya takut sekali kalau buka itu. Nggak pernah dibuka, nggak pernah tahu. Enggak. Aduh, jujur saya nggak mau buka deh. Firasat saya jelek. Jangan ya. Tapi Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya? Karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana yang bermasalah. Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya? Karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana
yang bermasalah.